Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Iraidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu akan membahas rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 SMP MTS Sederajat, yaitu bab 1 tentang kondisi geografis dan masyarakat Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Tujuan pembelajarannya, pada tema ini kalian diharapkan mampu memahami kondisi geografis Indonesia mempengaruhi keragaman sumber daya alam. Yang kedua, kondisi geografis Indonesia mempengaruhi keragaman sosial budaya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, pengaruh perbedaan kondisi wilayah dan konektivitas antar ruang. Yang kelima, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap harga barang. Yang terakhir, manusia, ruang, dan waktu. Mari simak pembahasannya. Subpembahasan yang pertama yaitu kondisi geografis Indonesia mempengaruhi keragaman sumber daya alam. Pengertian kondisi geografis. Kondisi geografis adalah keadaan suatu wilayah yang dipengaruhi oleh letak, bentuk permukaan bumi, iklim, geologi, dan sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan benua Australia, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dilalui garis khatulistiwa berupa negara kepulauan terbesar di dunia, serta akibatnya Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang sangat melimpah. Letak Indonesia itu diantaranya ada letak astronomis, yang kedua letak geografis, yang ketiga letak geologis. Letak astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dampaknya dari letak astronomis ini yaitu beriklim tropis, memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, curah hujan tinggi, tanah subur, serta keanekaragaman hayati tinggi. Yang kedua, letak geografis. Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dampak dari letak geografis Indonesia ini diantaranya menjadi jalur perdagangan internasional, banyak terjadi interaksi budaya, berkembangnya transportasi laut, serta meningkatnya kegiatan ekonomi. Yang ketiga, letak Indonesia itu adalah letak geologis. Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik, diantaranya lempeng Eurasia, yang kedua Indo-Australia, yang ketiga Pasifik. Akibat dari letak geografis ini, diantaranya banyak gunung api aktif, sering terjadi gempa bumi, tanah sangat subur, serta kaya bahan tambang. Keragaman sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati, contohnya padi, kelapa sawit, karet, kopi, kakao, ikan, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati, contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, nikel, timah, dan bauksit. Yang berikutnya, potensi kemaritiman Indonesia serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Potensi kemaritiman Indonesia itu, Indonesia memiliki laut yang sangat luas, garis pantai sangat panjang, serta ribuan pulau. Potensinya yaitu Indonesia memiliki perikanan, pariwisata bahari, pelabuhan, jalur perdagangan, sehingga energi laut. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yaitu harus dengan prinsip tidak merusak lingkungan, reboisasi, tebang pilih, menghemat energi, mengurangi pencemaran, serta daur ulang. Subpembahasan yang kedua, bagian B, kondisi geografis Indonesia mempengaruhi keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, berbagai agama, beragam adat istiadat, rumah adat, tarian daerah, serta lagu daerah.
Yang kedua, penyebab keragaman. Penyebab keberagaman ini disebabkan karena adanya negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, migrasi penduduk, perdagangan, pengaruh budaya asing, dan perbedaan mata pencaharian. Bentuk keberagaman itu diantaranya ada suku bangsa, bahasa daerah, agama, dan kesenian. Suku bangsa contohnya Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Dayak, Bugis, serta Asmat. Bahasa daerah contohnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bali, dan bahasa Bugis. Agama itu diantaranya ada 6. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kesenian contohnya tari, lagu daerah, wayang, batik, serta tenun. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang keempat, manfaat keberagaman. Manfaat keberagaman diantaranya memperkaya budaya nasional. Yang kedua, menjadi daya tarik wisata. Yang ketiga, memperkuat persatuan. Yang keempat, menumbuhkan toleransi serta menjadi identitas bangsa. Sikap menghargai keberagaman itu diantaranya yang harus kita kembangkan adalah toleransi, gotong royong, menghormati adat, tidak diskriminatif, serta menjaga persatuan. Subpembahasan yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, pengertian sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan penduduk yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Faktor penentu kualitas sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, keterampilan. Pendidikan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Sedangkan kesehatan, yaitu masyarakat sehat, maka akan produktif, kreatif, serta berprestasi. Sedangkan keterampilan, selanjutnya keterampilan misalnya teknologi, terampil dalam bahasa asing, serta terampil dalam berwirausaha serta komunikasi. Indikator kualitas SDM dilihat dari beberapa indikator, yaitu ada 4. Yang pertama, pendidikan tinggi. Yang kedua, pendapatan meningkat. Yang ketiga, harapan hidup tinggi, serta produktivitas tinggi. Cara meningkatkan SDM diantaranya rajin belajar, mengikuti pelatihan, menjaga kesehatan, menguasai teknologi, berinovasi, disiplin, serta berkarakter baik. Subpembahasan yang berikutnya, bagian D, pengaruh perbedaan kondisi wilayah dan konektivitas antar ruang. Kondisi wilayah. Pengertian kondisi wilayah adalah keadaan atau karakteristik suatu daerah yang dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor sosial. Seluruh wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda, seperti bentuk permukaan bumi, iklim, sumber daya alam, jumlah penduduk, dan kegiatan ekonomi. Setiap daerah memiliki relief berbeda, iklim berbeda, sumber daya alam berbeda, serta penduduk berbeda. Yang kedua, konektivitas antar ruang. Pengertian konektivitas antar ruang adalah hubungan atau keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lain yang memungkinkan terjadinya perpindahan orang, barang, jasa, dan informasi melalui berbagai sarana transportasi dan komunikasi. Konektivitas antar ruang bertujuan untuk memperlancar aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan pemerataan pembangunan. Konektivitas adalah hubungan antar wilayah melalui jalan raya, rel kereta, pelabuhan, bandara, serta jaringan internet. Pengaruh konektivitas di bidang ekonomi, bidang sosial, pendidikan, dan pariwisata. Pengaruh konektivitas di bidang ekonomi, yaitu diantaranya perdagangan meningkat, distribusi barang lancar, serta investasi bertambah. Selanjutnya di bidang sosial, pengaruh konektivitas itu diantaranya mobilitas penduduk meningkat, pertukaran budaya, serta interaksi masyarakat. Lalu di bidang pendidikan, yaitu akses sekolah lebih mudah dan informasi cepat diperoleh. Yang terakhir, pengaruh konektivitas di bidang pariwisata adalah wisata berkembang dan pendapatan masyarakat meningkat. Dampak negatifnya diantaranya terjadi kemacetan, pencemaran, urbanisasi, serta kesenjangan pembangunan. Subpembahasan yang berikutnya, bagian E, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap harga barang. Penyebab perbedaan harga barang diantaranya ada 5. Yang pertama, letak wilayah. Daerah terpencil membutuhkan biaya distribusi lebih mahal. Yang kedua, penyebabnya adalah transportasi. Transportasi yang sulit menyebabkan ongkos kirim tinggi sehingga harga lebih mahal.
Yang ketiga, ketersediaan barang. Barang yang langka maka akan terjadi harga naik. Barang yang melimpah serta harga turun. Yang keempat, cuaca. Cuaca yang buruk tentunya akan menghambat diantaranya nelayan melaut, distribusi barang, serta akibatnya harga akan meningkat. Yang kelima, penyebabnya adalah infrastruktur. Daerah dengan jalan bagus, maka distribusi lancar dan harga lebih stabil. Cara mengatasi perbedaan harga. Pengertian cara mengatasi perbedaan harga. Cara mengatasi perbedaan harga adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan harga barang antar daerah agar harga menjadi lebih merata, terjangkau, dan stabil. Beberapa cara mengatasi perbedaan harga diantaranya meningkatkan sarana transportasi agar distribusi barang lebih cepat dan biaya pengiriman lebih murah. Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk memperlancar akses ke berbagai wilayah. Mengembangkan program tol laut guna mempermudah pengiriman barang ke daerah terpencil atau kepulauan. Yang keempat, memperbaiki sistem distribusi barang agar barang tersedia secara merata di seluruh daerah. Yang kelima, meningkatkan produksi daerah sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi tanpa harus mendatangkan barang dari wilayah lain. Yang berikutnya, melakukan operasi pasar atau memberikan subsidi ketika terjadi lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Subpembahasan yang terakhir yaitu bagian F, manusia, ruang, dan waktu. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat berlangsungnya aktivitas manusia dan makhluk hidup. Contohnya, desa, kota, laut, serta pegunungan. Pengertian waktu. Waktu menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi, meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang atau masa depan. Yang ketiga, interaksi manusia dengan ruang. Manusia memanfaatkan ruang untuk bertani, berdagang, membangun pemukiman, industri, serta pariwisata. Yang keempat, perubahan ruang. Contohnya, sawah menjadi perumahan, hutan menjadi perkebunan, serta desa berkembang menjadi kota. Yang terakhir, hubungan manusia, ruang, dan waktu. Ketiganya saling berkaitan, karena aktivitas manusia terjadi di suatu ruang. Aktivitas berlangsung pada waktu tertentu, serta perubahan ruang dipengaruhi perkembangan zaman. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.